الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat At-Tin, surat nomor urut 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, waturi sini, demi gunung Sinai. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tin dan zaitun adalah tempat tumbuh suburnya pohon tin dan zaitun itu. Tanah Palestina yang diperebutkan, ya, yang ingin dicaplok sama Yahudi dan yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita, ya, umat Islam di Palestina dan Arab pada umumnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tin dan zaitun menunjukkan tempat tumbuh suburnya buah tin dan zaitun, yaitu Palestina, ya, demi Palestina yang di sana tumbuh buah tin dan buah zaitun. Waturi sini, demi gunung Sinai, tempat Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu. Tempat di mana Nabiullah Musa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat cahaya yang tampil di hadapannya. Tur Sinai atau Bukit Sinai, Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya adalah Makkatul Mukarramah, negeri yang amin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan dibesarkan sampai kemudian menerima wahyunya pada periode Makkah. Wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Yang kata Rasulullah, wallahi innaki la ahab biladillahi ilayya. Wallahi, demi Tuhan, sungguh engkau, Mekah ini adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Sekiranya mereka tidak mengusir aku, orang-orang musyrikin maksudnya, tidak mengusir aku, tentu aku tidak akan keluar dari Mekah ini. Wahazal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling baik. Karenanya
gak pernah terbayang. Misalnya manusia membuat gambaran manusia yang tidak mirip dengan manusia yang ada. Sebab manusia yang ada itu adalah manusia yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Bagaimana misalnya kita melihat tangan kita, kita bisa putar ke belakang, tarik ke depan bisa, jari jemarinya bisa dilenturkan sedemikian rupa. Ya. Kalau kita lihat misalnya gajah yang belakangnya gatal, dia harus menggosok-gosokkan badannya itu ke sebuah pohon atau ke sebuah tembok. Tapi manusia itu bisa menarik tangannya ke belakang sehingga menggarukkan bagian yang gatal itu. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuknya yang paling baik. Manusia diciptakan dengan organ tubuhnya, bahkan diberikan otak sehingga dia bisa berpikir, ya. Dia bisa berpikir, merenungkan alam semesta, melihat kemegahan alam semesta, sehingga bisa mengantarkan dia mengenal Allah di balik sempurnanya alam semesta itu. Begitulah manusia. Karenanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling bawah. Kita mengenal aspal. Ya, aspal itu dia dari perut bumi dinaikkan, ya, kemudian dijadikan aspal, ya, yang dilindas oleh mobil dan kendaraan. Asfala safilin adalah tempat yang paling bawah. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Asfala safilin. Begitu manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, kemudian dihempaskan ke tempat yang paling rendah. Kecuali manusia yang mempunyai sifat berikut ini. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, perbuatan baik yang banyak, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan balasan yang tidak putus-putusnya. Subhanallah. Orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh itu akan mendapatkan balasan dari keimanan dan amal solehnya itu gak putus-putusnya. Yang lain itu dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman, lalu dia melakukan amalan-amalan yang soleh, dia tetap tinggi, tetap mulia. Ya. Dia bahkan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak putus-putusnya. Karena keimanan dan amal solehnya itu yang dia lakukan itu dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Sehingga dia akan mendapatkan pahala perbuatannya, juga pahala dari perbuatan orang-orang yang mengikutinya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'.
Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya, kami katrol mereka. Kami tinggikan posisi mereka. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak kurangi amalan mereka sedikit pun. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh yang banyak, mereka tidak termasuk orang yang dihempaskan ke tempat yang rendah. Bahkan mereka akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan kamu? Fama yukazzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat mereka mendustakan kamu? Yukazzibuka ba'du biddin. Ya. Tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ya. Apa yang membuat mereka mendustakan kamu tentang hari pembalasan yang kamu jelaskan kepada mereka? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah merupakan hakim yang paling adil? Tentu benar, Allah adalah hakim yang paling adil. Ketika Allah menghempaskan manusia yang diciptakan sangat mulia, itu karena keadilan Allah. Manusia itu tidak menggunakan akalnya, hati nuraninya untuk kemudian mengenal hakikat dirinya, mengenal hakikat penciptanya. Jadi pantas kalau manusia yang diciptakan sangat mulia kemudian dihempaskan ke tempat yang sangat hina. Tapi kalau manusia itu dengan akal sehatnya, dengan fikirannya, dengan hatinya, kemudian dia bisa mengenal Allah, dia mengenal tugas hidupnya untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang demikian itu akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibimbing ke jalan yang benar dengan akal sehat kita, dengan hati nurani kita. Kita bukan saja mengenal alam semesta ciptaan Allah, tapi di balik alam semesta itu kita mengenal siapa pencipta dan pemelihara alam semesta tadi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mengenal kewajiban kita untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, yang paling bijak? Ya. Orang yang berbuat zalim akan ditimpakan azab atas kezalimannya. Ya. Orang yang tidak zalim, tentu Allah akan menyelamatkan mereka. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayyul hadi bi ajmal